Halo semua, balik lagi nih. Hari ini kita bakal bedah tuntas soal Aster, sebuah bursa terdesentralisasi yang punya satu misi besar, bikin DeFi jadi lebih simpel buat kita semua. Yuk, kita lihat gimana cara mereka melakukannya. Tapi sebelum kita ngomongin solusinya, kita harus jujur dulu soal masalahnya. Coba deh saya tanya ke kalian. Pernah nggak sih ngerasa kalau DeFi atau keuangan terdesentralisasi itu makin kesini makin ribet aja? Kalau iya, tenang aja, kalian nggak sendirian. Soalnya ya, pengalaman di DeFi sekarang tuh emang sering banget kayak lagi sirkus, juggling gitu. Satu platform buat trading, aplikasi lain buat cari cuan, dan semuanya tuh kepisah-pisah, bikin pusing. Alat yang harusnya gampang, malah jadi rumit banget. Nah, keribetan inilah yang mau coba diselesaikan sama Aster. Jadi, visi mereka tuh simpel sebetulnya. Menyatukan semua kebutuhan ini dalam satu atap, biar pengalaman DeFi jadi jauh lebih gampang dan efisien. Ceritanya, Aster ini lahir dari sebuah merger strategis. Bayangin aja kayak dua jagoan yang gabungin kekuatan. Di satu sisi ada Asterus yang emang jago banget soal produk-produk penghasil yield. Nah, di sisi lain ada Apitex Finance yang udah terbukti punya infrastruktur trading perpetual yang kuat banget. Nah, dua kekuatan ini sekarang nggak lagi jalan masing-masing. Mereka udah gabung jadi satu entitas yang jauh lebih powerful. Sekarang ya, mereka adalah Aster. Kutipan ini nih bener-bener ngerangkum tujuan utama mereka. Intinya apa? Ya bikin sebuah ekosistem yang super mulus, jadi nggak peduli kamu itu trader atau sekedar cari yield, semuanya ada di satu tempat. Nggak pakai ribet, nggak pakai friksi. Oke, jadi gimana cara mereka mewujudkan visi itu? Yuk, kita mulai dari produk utamanya, trading. Aster tuh sadar banget kalau trader itu beda-beda tipenya, makanya mereka nawarin pengalaman mode ganda. Di sini ada dua jalur. Promote ini buat kalian yang udah jago, yang butuh kontrol penuh, pakai order book, dan butuh likuiditas yang dalam. Nah, lawannya ada 1001X Mode. Ini dirancang buat yang mau serba cepet dan simpel. Eksekusi sekali klik, semuanya on-chain, dan yang paling penting nih, tahan MEV. Artinya, transaksi kalian jadi lebih aman dari orang-orang yang mau nyerobot antrian. Dan kita nggak lagi ngomongin pasar yang kecil loh ya. Bursa perpetual terdesentralisasi itu volume bulanannya udah nyentuh ratusan miliar dolar sejak 2024. Ini nunjukin betapa gedenya peluang yang mau diambil Aster dengan platform terpadu mereka ini. Tapi, Aster itu bukan cuma soal trading. Yuk kita lihat sisi lainnya dari ekosistem mereka, yaitu Aster Earn. Ini adalah warisan kuat dari Asterus yang mereka lanjutin. Di sini mereka nerusin produk-produk jagoan dari Asterus. Ada liquid staking buat BNB lewat ASBNB, terus ada USDF, ini stablecoin yang bisa ngasih yield, dan ada juga ALP, token buat para penyedia likuiditas di platformnya. Jadi ini tiga pilar utama buat strategi cari passive income di ekosistem Aster. Oke, sekarang kita intip masa depannya yuk. Platform yang keren itu kan nggak cuma dinilai dari apa yang ada sekarang, tapi juga visinya ke depan. Dan jujur, roadmap-nya Aster ini ambisius banget. Jadi, roadmap mereka ini dibangun tahap demi tahap. Fase pertama, mereka perkuat dulu fondasinya pakai Zero Knowledge Proofs buat privasi dan skalabilitas. Fase kedua, mereka mau bangun jalan tol sendiri, yaitu blockchain layer 1 khusus. Nah, fase ketiga ini yang paling gokil. Mereka mau mengubah total cara kita berinteraksi dengan DeFi. Lewat apa yang namanya intent-based system atau sistem berbasis niat. Gini deh bayanginnya, daripada kita pusing-pusing nyari rute terbaik buat trading, kita cukup bilang ke sistem apa mau kita. Misalnya, tolong dong tukerin aset A ke B dengan harga paling bagus. Udah, nanti sistemnya yang otomatis nyariin jalan paling efisien, nyebrang-nyebrang chain dan sumber likuiditas. Jadi fokusnya bukan lagi ke gimana caranya, tapi maunya apa. Semua ini akhirnya balik lagi ke pertanyaan di awal tadi. Dengan menyatukan semua fungsi, bikin antarmuka yang simple, dan ngebangun teknologi masa depan yang fokus ke niat pengguna, Aster benar-benar coba ngejawab tantangan betapa ribetnya DeFi sekarang. Pertanyaannya tinggal satu sih, apakah ini cara yang akhirnya bakal bikin DeFi jadi beneran gampang buat semua orang?